Assalamualaikum Sobat Juragan. Jadi kali ini bersama saya Fadlan Ramadan, kita akan keliling melihat lahan yang bisa menghasilkan 100 ton rumput. Nah, jadi di sini kita sistemnya peternakan terintegrasi. Jadi mulai ada dari kebunnya dan ada kandangnya. Oke, kita sambil lihat aja ya, jangan ke bawah. Jadi ini lahan yang pertama banget nih kandang Juragan bangun di tahun 2021 awal ya. Ini sebelah kiri saya. Ini kita tanami lahan ini yang ada di sini cuma 2 varietas saja, yaitu Biovitas dan juga Biogras. Nah, kalau ini yang Biovitas nih. Ini Biovitas ya. Lahan Biovitas yang di pinggir ini. Kemudian ada pemisahnya jalan nih, baru yang ini adalah rumput Biogras. Seperti ini. Jadi ini lahannya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan rumput ya di kandang Juragan. Jadi nanti ini lahan, kemudian di situ ada kandang dan di belakangnya ada lahan lagi. Nah, dari lahan sekitar 1 hektar lebihan itu yang memenuhi kebutuhan di kandang Juragan, yaitu 1,5 ton ya per hari. Oke, sambil kita lihat kandangnya. Ya, jadi ketika ngarit enak nih ya, ngarit tinggal dibawa ke bawah ya. Jadi biarpun dipanggul, kalau nanjak kan berat ya. Kalau turunan lebih ringan harusnya. Jadi kandangnya kenapa ada di bawah seperti itu juga salah satu hal untuk mempermudah dari segi pengangkutan rumputnya. Nah, sekarang kandang kita kapasitasnya sekitar 60 ekor. Jadi 60 ekor itu membutuhkan hariannya sekitar 1,5 ton rumput. Nah, 1,5 ton jika dikalikan 60 hari, yaitu adalah 90 ton ya untuk sekali siklus. Jadi siklus rumput itu kan panennya sekitar 60 hari. Artinya kalau seharinya 1,5 ton itu butuh kapasitas sekitar 90 ton. Dan kemudian sisanya baru kita gunakan untuk yang lain seperti bibit dan cadangan lainnya. Nah, ini kandangnya. Nah, jadi untuk lahan itu kita udah ngukur ya, untuk Biovitas itu 80 ton, sekitar 80 ton, dan Biogras bisa sampai 100 ton. Pokoknya Biovitas dan Biogras kurang lebih mirip lah. Cuma pengalaman di kandang Juragan itu lebih banyak Biogras untuk panennya, walaupun ada juga tempat lain ya yang bilang bahwa ya dari konsumen kandang Juragan juga yang menanam rumput Biovitas dan Biogras itu lebih banyak Biovitas. Nah, itu beda-beda setiap daerah ya. Tapi kalau pengalaman di kami, Biogras itu lebih unggul karena hasil panennya lebih banyak. Nah, ini sapi-sapi yang kita pelihara ya. Ini yang versi ekonomisnya, nanti start untuk idul adha sekitar 25 jutaan. Nah, ini baru beres ngasih makan konsentrat ya. Ini baru selesai makan konsentrat. Nah, selanjutnya kita selain ada lahan di bagian atas, ada juga di belakang. Jadi 2 lahan ini kita posisikan supaya cukup dekat ya dengan posisi kandang, sehingga lebih mudah dan efisien untuk pengambilan dan pemanenan rumputnya. Nah, ini kan lahan, ini gudang pakannya. Kemudian ini sapi-sapi Bali ya, sapi Bali. Kemudian baru di sini adalah gudang rumputnya. Nah, ini lahan di bagian belakang. Nah, kalau untuk lahan ini kita tanami Biovitas ya, kita tanami Biovitas. Juga ada yang jarit Biovitas. Jadi ini jalannya supaya kita buat agak lebar ya, ini sekitar 2 meteran, 2,5 meter lah ya, untuk bisa dilewati sama mobil. Jadi kalau misalkan pun sampai ujung sana bisa pakai mobil biar lebih efisien.
Jadi nggak usah manggul-manggul dari ujung ya. Ataupun kalau manggul-manggul juga nggak jauh ya. Paling jaraknya sekitar 15 meter lah ya, 15-20 meter ke kandang. Nah ini bevitas ya. Lihat aja ya, sobat juragan bisa lihat sendiri nih. Ini berapa banyak nih, satu rumpunnya banyak banget ya. Di sini, yang ini, terus yang besar-besarnya apalagi nih. Nah ini sebagian udah bisa buat bibit ya, buahnya. Nah ini banyak banget hasil panennya kalau misalkan kondisinya seperti ini. Jadi anakannya aja mungkin 30-an lebih nih, 25 lah, 20 sampai 30-an anakannya. Itu bisa menjadi hasil panen yang cukup banyak juga gitu. Dan butuh bibit yang banyak. Jadi bayangin aja, ini kan tadinya dari satu lubang ya, akhirnya rapat sama lubang sebelahnya, padahal jaraknya itu sekitar 50-70 cm. Jadi sobat juragan nggak usah terlalu banyak beli bibitnya. Jadi dengan menanam biovitas dan biogras itu, selain hasil panennya banyak, itu yang kedua hemat bibitnya, penggunaan bibit. Kenapa penggunaan bibit hemat? Karena nanti dia akan melebar sendiri secara rumpunnya melebar sendiri. Jadi walaupun jarak yang agak jauh, misalkan 50-70, tapi nanti dia akan merapat ya. Jadi rapat sendiri. Itu mungkin di panen ketiga. Kalau kita penanamannya dan perawatan pasca panennya itu benar dan pemupukannya cukup, itu insya Allah nanti di pemanenan ketiga itu sudah bisa rapat gitu. 3-4 gitu kan udah rapat lah gitu. Nah jadi sobat juragan, ini mumpung lagi musim hujan ya, kalau di Bogor udah hampir tiap hari hujan, bisa dimanfaatkan momennya untuk menanam hijauan berupa ya ini bibit-bibit unggul. Nah sekarang kita lagi ada pre-order yang akan dilakukan sampai akhir bulan Januari atau tanggal 31 Januari 2024. Jadi untuk sobat juragan yang mau booking dan pre-order supaya nggak kehabisan ya, karena sekarang kita habis nih, alhamdulillah banyak ya yang mau mengembangkan rumput ini. Jadi kita harus bikin pre-order. Jadi habis stoknya, kita bikin pre-order untuk dikirim nanti di bulan Februari. Silahkan bagi sobat juragan yang mau pre-order bisa hubungi kontak WA di bawah. Oke, terima kasih sobat juragan. Sekian vlog kali ini ya. Bagaimana kita lihat lahan-lahan ini bisa menghasilkan sampai 100 ton per panen begitu. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.